lagi di podcast Ngobrol bareng Mikat. Nah, sebelum kita mulai podcast nih, mending aku kenalin diri dulu nih. Jadi, untuk host kalian hari ini, kenalin semuanya, aku Carmen Heart to Hearts, biasa dipanggil Nara. Dan ini gestar aku yang keren-keren banget. Boleh nih kenalan dulu nih. Halo, nama aku Sukma, aku dari angkatan 24. Aku Gading dari angkatan 2025. Nah, jadi gestar kita nih orang-orang yang keren-keren banget, yang gacor-gacor banget dan terpilih ya. Setelah seleksi berapa lama? Berapa tahap? Kira-kira 15 kali ya? Iya, 15 tuh mereka melewati tahapan-tahapan yang panjang tuh teman-teman. Sebenarnya sih kita bakal ngobrol yang santai-santai aja. Jadi kalau misalnya mau sambil rebahan, mau sambil duduk di bawah juga sebenarnya nggak apa-apa. Karena di sini kayak udah chill-chill aja. Kita kayak ngobrol santai ya sebenarnya ya. Nah, jadi di sini kayak pengen sharing aja sih, kayak kalian ada cerita gitu nggak, kayak kalian nih selama ini tuh satu semester ini tuh kayak rasanya kayak gimana sih, apalagi nih kita ada maba nih guys, kita ada maba angkatan 25. Boleh nih diceritain nih. Cerita maba ya. Waktu PDK kita kayak anak TK, diajak main-main. Emang iya? Iya. Oh, perasaannya gitu semua? Iya, kayak anak TK. Semuanya ngerasa kayak gitu? Enggak sih, ini kayaknya aku aja yang ngerasa kayak anak TK. Gimana tuh? Terus habis itu, tapi anak TK yang tugasnya banyak banget, disuruh bikin video, disuruh bikin ini, bikin itu, sampai jeblokin di kepala. Belum lagi ditambah prakarsa yang banyak tugas, ya banyak tugasnya, nyebelin. Terus habis itu pernah kita iseng satu circle ngisi trimatra duluan, berujung dimarahin sama Bu Endah. Ngisi terima, jadi kalian ya. Kalian ya, itulah, yang rame dibahas di grup kami ya. Itu beberapa anomali yang ngisi trimatra duluan. Terus habis itu ada juga beberapa yang ngisi bahasa Indonesia di semester 3 duluan. Dan boleh nggak aku ketemu orangnya nih? Kayaknya ini perlu disidak dulu ini. Dimarahin akar kayaknya ya. Berarti banyak ya memang semester 1 ya. Kayaknya banyak. hal unexpectednya tuh lebih ke yang tadi itu sih, yang tahu-tahu masuk ke matkul ya, nyelip ya. Jujur itu rame sih dibahas sih. Ya sampai ketahuan Bu Enda dan kita dimarahin. Jujur kalau aku sih, buat aku ya semester 3 ini, kejadian aku paling unexpected itu HP ku nyemplung di got. Kok bisa Jadi nyemplung waktu di got? layarnya rusak, itu waktu di servis tuh bau banget sampai aku ngeliat teknisinya tuh kayak agak kayak hidungnya tuh kayak gitu, karena kayak memang itu tuh gotnya tuh habis hujan jadi kayak bau. Jadi mungkin itu sih salah satu semester 3 yang kayak unexpected. Kalau Sukma gimana Sukma? aku nggak expect kalau misalnya aku tuh bakal kepanitiaan Nabra. Jadi ibaratnya libur semester bukannya liburan, aku malah bertugas. Itu aku kan ngikut prakarsa juga, aku juga KKGA, terus ternyata aku juga masuk di volunteer, bahkan aku nggak tahu kalau aku masuk di volunteer itu. Nah, jujur capek sih. banget Makanya kayak rasanya semester ini kayak panjang banget ya. sebenarnya gimana ya, kayak dibilang panjang itu kalau misalnya dirasain tuh kayak udah Senin terus Minggu, Minggu lagi gitu, kayak aku nggak pernah ngerasain ada namanya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jujur gitu. iya. Jujur. Oh, yang semester 1 juga? Iya. Oh, padahal kayak baru kayak pertama kali nyemplung gitu ya, kayak langsung ngerasain kayak gitu ya. Jujur berat ya? Enggak ada hari Selasa, tiba-tiba Rabu. Iya, kayak rasanya tuh kayak kekejar deadline terus menerus gitu ya. Kamu nggak dari Selasa langsung Rabu kan? Aku tuh langsung Senin emang Minggu, terus Senin lagi. Nggak tahu Iya. kenapa. Kayak kadang tuh kayak nggak tahu nih udah pagi ya, udah siang, udah malam. Pokoknya Senin PA. Ya. Udah gitu doang. Jujur iya. Tapi kayak kalau misalnya kalian lihat nih, itu kayak selama overall 1 semester ini tuh kayak ratingnya gitu berapa deh? Wah, kalau aku karena aku juga war matkulnya kalah. Aku bener-bener menderita sih, aku kayak ngerating ya 3 lah. Soalnya ibaratnya tuh kayak, kan aku bilang ya kepanitiaanku banyak di semester itu. Terus aku juga dapat dosen-dosen yang ya gitu. Sebenarnya ilmunya bagus kok, cuman mungkin akunya kebanyakan kegiatan kali ya gitu. Jadi menurutku kurang-kurangin guys panitiaan. Ya, gitu. Kalau yang dari POV kamu gimana? Rating dong. Berapa ya? Karena masih baru dan juga matkulnya masih enak ya. Oh, masih 9 enak. kali ya. Jujur semester 2 bakal lebih seru sih. Aduh. Menunggu brief trimatra 2 Pak Eca segera ya. Nih, nah, ngomong-ngomong nih tentang tugas nih, kan kayaknya nih sayang banget mulai di dom udah nggak 24 jam nih. Kalian pada geser kemana nih itu? Kalau aku tuh paling sering nginep itu nih, pasti kayak semua orang pada kesana deh. Ah, betul. Pasti orang mikirnya Parjo kan. Bukan.
aku paling sering nginep tuh di KOF. Itu masih top 2-nya. Top satunya masih ada ini Anak Panah. Gitu. Itu kemarin gila. Aku dari jam 7 malam sampai jam 12 siang tuh berasa itu kafe punya aku. Real banget. Real banget. Aku kayak aku nggak tidur di situ sih, tapi mungkin kalau kalian tahu hostnya sih yang tidur di situ. Pokoknya semenjak gak ada Muladi sih kita kayak nyari alternatif lain ya yang kayak bisa nginep. Kalau dulu waktu ada Muladi aku juga nginep di Muladi. Seru banget sih nginep di Muladi. Seru banget sumpah. Sayangnya aku kayak cuman baru ngerasain sekali sih nginep di Muladi. Kalau aku real ke Muladi terus karena benar-benar kayak soalnya kan tugas-tugasku itu nggak berhenti ya, ibaratnya kayak lingkaran setan gitu. Kayak hari Sabtu Minggu aku harus ngerjain buat PA, hari Senin, hari Selasa Rabu aku disuruh revisi. Sabtu hari Kamis aku begadang buat Fisbang, terus ulang lagi Sabtu aku. Tapi itu masih sih. Baru dua doang. Nah, makanya aku jadi penghuni Muladi sejati. Saking hafalnya nih, setiap aku ke Muladi itu pasti aku selalu bawa inhaler yang biasa kan. Dibawa nggak tuh sekarang inhaler? Aduh, tinggal lagi gitu. Itu udah kebiasaanku. Yang kedua, autan. Itu kenapa? Soalnya kan selalu di posisi tempat keramat itu ya, yang di bagian tepian itu. Itu bener-bener gila kalau dibiarin doang itu kakiku udah merah-merah. Anehnya nyamuknya cuma gigitin aku doang. Gitu. Itu kayak gak jelas banget. Ih, darah manis ya? Karena aku emang manis. Canda guys. Tapi menurut kamu tuh udah jadi titik terberat dalam semester ini nggak? Nggak sih. Waktu aku ngelihat cutting yang di atas kita, terus aku kayak wah, kayaknya makin naik makin berat nih gitu. Soalnya setiap kita kalau ketemu cutting yang di atas kita kan pasti udah ini ya, setiap disapa ya udah lemes-lemes ya. Ya cuman gitu doang gitu. Makanya aku sih waktu semester 1 pas ngelihat kakak GA kita ya dulu tuh, kayak kita udah excited kayak kakak gitu. Terus kayak responnya ngerasa nggak? Sekarang kamu ngerasain nggak kalau kakak GA mu gitu juga? Ngerasa, apalagi sekarang kakak GA aku itu ya kayaknya sibuk terus. Jadi kadang chat sekarang dibalesnya minggu depan. Maaf nggak minggu depan, dibalesnya beberapa jam kemudian, sampai kayak kita udah nemuin solusi dulu baru dibalas. Ini harusnya gini. Tapi nggak apa-apa, kayaknya emang kakak GA itu lagi pada sibuk-sibuknya. Jujur ya, ini izin balas lama ya, karena memang jujur hektik banget. Ya. Bener, sumpah. Jadi kita kayak bener jadi kakak GA tuh kadang chatnya kalian itu bisa aja tenggelam. Jadi kalau chat kalian tuh udah tenggelam, aku padahal udah kayak, aku kan sebagai kakak GA nih, aku udah bilang ke anak GA aku, kalau misalnya aku udah gak jawab beberapa jam, tolong di spam ulang ya gitu. Mereka karena nggak enak, admin ya? Iya, mereka karena nggak enakan, mereka nggak ngechat lagi. Terus kayak aku baru lihat ke bawah, oh iya aku lupa jawab tapi aku udah nge-read. Jadi kayak aduh maaf banget. Dan aku tuh hobi minta maaf sama anak GA aku. Jujur iya, tapi sebenarnya ini kami deep down sebagai kakak GA kami kayak sebenarnya pengen main, kami pengen ngerasa dekat gitu, cuman ya karena kondisinya tuh loh yang kayak nggak mendukung gitu, makanya padahal sebenarnya tuh kayak asik tahu main-main sama kalian tuh, kayak kami tuh ngerasa kayak beneran kayak punya anak-anak gitu di sini, apalagi kan kayak peran kakak GA kan kayak seumur hidup ya, karena kan pasti kalian bakal nyariin kami terus kan, jadi kayak sebenarnya kami nyaman kok, tapi kayak karena kondisinya aja yang kayak nggak mendukung gitu. Ada nggak kayak kira-kira pesan gitu ke kalian buat ke audiens nih biar kayak audiensnya semangat gitu? Buat kalian anak-anak SMA yang mau masuk ARSI, aku rekomen masuk ARSI Undip guys, enak. Ini bener nih apa memang mau promosi aja? Enggak, beneran enak. Asalkan yang penting yang pertama adalah enjoy. Ya nggak sih, enjoy dulu kan. Nah yang kedua dapat dosanya enak, dah itu aja. Tapi itu semester 1 emang hoki-hokian sih kata aku. Tapi kalau dari hoki-hokian itu kayak udah ngebentuk pengalaman-pengalaman yang berbeda-beda sih, dan itu kayak kalau misalnya kita temenan terus kayak punya pengalaman yang berbeda-beda tuh sharing tuh kan kayak hal yang kayak enak aja gitu, kayak sharing gitu, kayak kita tuh sama-sama punya keluh kesah gitu loh, kita sama-sama kayak berjuang gitu di sini, kayak yang nggak cuman kita sendirian gitu yang kayak kesusahan gitu ya kan. Bener banget. Kayak ada lagi nggak yang kayak pengen disampaikan gitu, kayak unek-unek atau kayak apa gitu? Siapkan kopi yang banyak sama kesabaran yang banyak, karena aku pernah nugas trimatra gambar ketumpahan kopi. Padahal besoknya asis dan akhirnya
Dimarahin Pak Eca. Dimarahin. Nggak dimarahin sih, kayak dibilang kok gambarnya cuma segini. Dan ternyata teman-teman yang lain juga ada drama ketuban ini. Terus habis itu pas bawa maketnya tiba-tiba patah di tengah jalan, akhirnya nggak jadi presentasi. Tapi ya, udah rasa satu. seru lah ya Trimatra. Kayak sebagai opening semester 1 kayak oke lah ya. Jujur seru, cuman kayak kita dapat pressure yang lebih karena topik yang kita bahas itu beda dari angkatan-angkatan sebelumnya. Kalau mungkin kakak-kakak tingkat kan dari flora fauna, terus tiba-tiba kita nyemplung ke bagian kerajinan sama kebudayaan itu kayak ini apa, kayak pas awal-awal aku bingung kayak ini aku mau arahnya tuh mau kemana, kayak aduh aku kesini salah jadi akhirnya ya udah kita nyari jati diri sendiri dulu. Nyari jati diri. Oke. Jati diri. Gimana nih yang semester 3 nih yang baru ngerasain banget nih PA 1 nih yang ratingnya 10/10 tingkat kesulitannya nih. Enggak bohong ya itu ya. Kayaknya menurutku bohong sih. Karena harusnya tuh kataku 1000/10. Lebih malahan unlimited sumpah. Tapi enggak sih, mungkin kalau pesan dari aku ini buat kayak dari semester 1 gitu. Itu menurutku pastikan kalau buat tugas itu selalu ngecadangin file. Oh iya, apa nih? Ada pengalaman apa nih? Karena aku pernah hamin 1 jam pengumpulan itu DKG. Itu aku tiba-tiba, aku kan baru-baru awal pakai SketchUp ya, jadi kan belum lancar banget. Itu waktu itu aku nggak sengaja, aku nggak tahu mencet apa, tiba-tiba itu rumahku yang udah aku bikin 90% jadi anomali. Terus pas udah jadi anomali, tiba-tiba bug splat biasa kan, nge-crash. Recovery-nya apa? Bentukan anomalinya. Terus itu aku bener-bener langsung kayak sakit sih. Aku nggak bisa berkata-kata, terus aku malah nangis di tempat kafe itu. Itu aku kayak benar-benar aku bahkan telat ngumpul. Harusnya kan ngumpulnya malam itu ya, aku nggak ngumpul sama sekali. Terus sama yang kedua, itu kalau bikin market diperhitungkan baik-baik. Apa tuh yang diperhitungkan, dananya atau apanya nih? Materialnya. Karena kayaknya nih ada spend uang banyak nih buat market nih. Faktanya aku semester 1 sama 2 marketku ambruk di hamin kita presentasi. Itu sih paling itu paling gila sih kata aku sih bikin market sih benar 4 hari 4 malam tuh aku sambil melawan demam sih itu. Susah sih karena aku guys, kalau misalnya bikin market dan pakai lem Korea keramat itu, kalau bisa usahakan pakai masker ya guys, karena rupanya tuh ngaruh sih. Karena kayaknya aku sakit gara-gara aku kebanyakan nyium lem ini lem itu, nyium pilox tuh kayak tiap hari tuh dalam kamar, bayangin aja tuh, makanya tuh langsung ambruk. Kalau aku sih waktu itu aku bego sih, aku bikin rangkanya pakai karton, terus aku ngelapisin pakai clay. Udah setengah jadi, tiba-tiba bruk gitu. Terus itu aku langsung ngechat di grup kan, aku langsung ngomong, halo, aku udah nggak punya bahan-bahan lagi buat bikin market. Itu kayak untungnya, itu guys, pentingnya punya teman yang baik dan solid, sumpah. Karena di saat kalian benar-benar susah, benar-benar nggak benar-benar di kondisi kalian lagi paling jatuh, itu biasanya yang tiba-tiba nyelamatin, kayak tiba-tiba datang pahlawan nih, itu pasti teman-teman kalian. Soalnya itu kayak langsung tiba-tiba aku kan sempat bilang kayak aku berasa pengen ngulang semester deh gitu. Aku udah kayak nyerah gitu karena kita tuh jam 10 waktu itu presentasi kan. Marketku ambruknya jam 4 subuh. Gitu aku langsung kayak jam 4 subuh. Gue harus ngapain gitu. Terus aku kayak aku cuman kayak gini doang setengah jam ngeliatin kayak nggak ada yang bisa aku perbaiki sama sekali. Terus aku cuman ngomong kayak aku ngulang semester aja nggak sih, dengan bodoh sepeda itu aku ngomong. Tapi kayak teman-temanku langsung di grup langsung pada nge-spam, nih termasuk juga hostnya guys. Ya karena kebetulan jam 4 kami juga masih berkutat itu dengan market itu. Lagi hektik dan lagi pada marah-marah itu. Terus akhirnya mereka semua jadinya kayak ya udah Suk, aku punya bahan ini, kamu mau yang mana? Aku punya bahan itu, kamu mau yang mana? Jadi kayak ibaratnya aku beneran datengin kos mereka satu-satu buat ngemungutin sisa bahan mereka. Nah itu tuh pesan tuh buat maba nih, karena kalian semester depan masih bikin market sih kalau kata aku. Bahkan ya lebih kompleks lagi malah. Ya harusnya iya, jadi kayak tuh ya bahan-bahannya diperiksa-periksa lagi, kira-kira ambruk gak nih gitu, karena bisa gak nih? Ya bisa gak nih? Aku juga mau bagi cerita. Jadi waktu kemarin kan kita tuh di review sama kakak-kakak yang udah sangat wow. Nah ternyata ada temenku tuh marketnya hilang. Jadi gini, Hamin 30 menit kan Hamin berangkat, 30 menit? kan berangkat kan ya, berangkat dari rumah dia kan Semarang bawah, mana ya, Peduduan atau mana lupa. Nah di jalan Makanya terbang? enggak, jatuh, baru jatuh di PWK.
Dan balik lagi muter dua kali kayak nggak ketemu. Akhirnya dia presentasi pakai apa? Pakai foto. Itu gimana tuh, dimarahin gak tuh? Jujur kayak aku melihat temanku udah kayak demo, terus habis itu kayak ngerasa apa aku ngulang, kayaknya aku nggak lolos trimatra 1 deh, nggak lolos trimatra 1 deh. Mungkin ceritanya kayak kasus Maya yang tadi maket nyambruk, teman kasusnya itu beda. Kasusnya adalah maket segambar-gambarnya, sepanel-panelnya semuanya hilang. Itu tuh kayaknya besok-besok kataku ya, itu bawahnya tuh disolasin ke badan sih biar kayak nggak jatuh gitu, biar kena angin juga kayak ya udah. Jadi kayak dirinya yang maket gitu loh. Nah, entah kenapa. Jadi pesannya adalah buat yang mau masuk RC, bikin maketnya lebih dari 1 guys, dilebihin. Itu gila sih tapi. Itu gila sih. Kalau bisa Aku sih dilebihin nggak kuat ya. Pernyataan gue juga. Bentar. Itu yang dia bilang. Fun fact-nya, aku bikin maket tuh ada 3. Wow. Yang pertama pakai material yang biasa aja karena aku malas spend uang banyak-banyak. Yang kedua, aku pakai material yang lebih kokoh tapi ternyata susah dan gak jadi. Yang ketiga, aku beli kertas yang lebih proper. Jadi cuman kayak tanganku semua kena lem. Jadi ya udah. Ini semua penuh sama lem. Bahkan laptop temenku juga ada yang kena lem Korea, guys. Jadi hati-hati sama lem Korea. Ya, emang lem Korea tuh itu krusial ya, itu krusial. Film Korea tuh bahkan pernah ini aku yang nempel. Aku bikin jembatan ke Remona, bukan yang aku lem, malah ini tusuk satenya malah aku yang kelem. Itu kayak bener-bener sama temen gue kayak karena nyangkut. Itu kayak mereka please lah gitu. Makanya itulah lem Korea tuh kayak beneran hal paling berbahaya sih buat kita ya. Tapi Bahaya. jujur hari itu aku trauma sih. Bener kayak ya Takut tangannya putus gitu ya. masalahnya yang nempel kakiku ke ini, ke langganya. Jadi tuh Damn. yang kelemnya tuh banyak gitu loh. Aku tuh nggak nyadar kan aku ngelemnya nempel-nempelin nih gitu. Terus kayak ya aku nempelin. Terus pas itu kan tumpah-tumpah di bawah. Terus aku tuh tampaknya tuh beginiin gitu. Terus kayak kuat aku langsung kayak gitu. Oke, kira-kira ada nggak nih kata-kata penutup dan closing statement nih dari guest star kita nih buat penonton semua? Siapa dulu nih? Jujur gak expect. Tutup semester 1 dengan 5.000 revisi, nggak tidur 3 hari, banyak sih. Dan huru hara sampai 1. Jadi closing statementnya nggak ada guys, gue capek, gue pengen pulang. Nah, buat kalian semua udah terima aja. Buat kalian semua Udah terima Udah. aja. Soalnya jujur kuliah nih nggak ada yang tahu sama apa yang terjadi sama nasib kalian. Jadi kayak siapin sama 1000 keapesan di hidup kalian karena itu bakal banyak yang terjadi. Kayak yang di luar ekspektasi, yang kayak rasanya tuh kayak kan bisa ngomong nih. ya udah Saking- apa. Gitu. Dan itu dia guys, cerita-cerita dari para guest star kita. Jadi kayak sampai di sini aja nih kita bincang-bincangnya. Kata aku dalam hitungan ketiga kita langsung